Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang kasus Denny Siregar, ya, tentang santri calon teroris. Ini sudah memasuki babak baru, yaitu Polda Metro Jaya sudah mulai melakukan penyelidikan. Nah, ini seru ya, karena memang ini harus mempunyai equality before the law, ya. Jadi di satu sisi itu diproses dengan cepat, ya, dalam tanda kutip, di sisi lain lambat bahkan terkesan hilang. Nah, ini memang harus sama, ya, seseorang itu di muka hukum, ya. Ya, ini ada berita yang dilansir oleh cnnindonesia.com, ya. Langsung saja kita bacakan dan kita ulas, ya. Polda Metro Jaya selidiki kasus Denny Siregar, santri calon teroris. Polda Metro Jaya tengah menyelidiki laporan terhadap Denny Siregar terkait pernyataannya di media sosial beberapa waktu lalu soal santri-santri di pesantren. Denny dilaporkan ke Polsek Tasikmalaya atas pernyataannya itu. Polda Jawa Barat kemudian melimpahkan kasus itu ke Polda Metro Jaya. Untuk kasus Denny Siregar, benar telah dilimpahkan Polda Jabar ke Polda Metro Jaya. Kemudian saat ini masih dilakukan pendalaman oleh Polda Metro Jaya terkait dengan kasus ini, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Zulpan kepada wartawan. Zulpan mengungkapkan alasan pelimpahan laporan terhadap Denny ini lantaran lokasi peristiwa masuk ke wilayah hukum Polda Metro Jaya. Alasan pelimpahan lokus delikti ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya, ujarnya. Zulpan menyebut saat ini penyidik masih mendalami laporan tersebut. Zulpan juga masih belum berbicara soal rencana pemanggilan terhadap pihak pelapor dan terlapor. Ia hanya menegaskan bahwa Polda Metro Jaya bakal mengusut laporan terhadap Denny tersebut secara profesional. Kami akan menanganinya secara profesional, sekarang masih dilakukan pendalaman oleh penyidik, ucap Zulpan. Kasus ini masuk ke polisi pada Juli 2020, saat itu Denny Siregar dilaporkan buntut sebuah unggahan di akun Facebook pribadinya. Unggahan tersebut menampilkan foto santri cilik dari sebuah pondok pesantren yang membawa bendera tauhid warna hitam dan putih. Selain itu, dalam unggahannya Denny turut menuliskan keterangan adik-adikku calon teroris yang abang sayang. Buntutnya Denny pun dipolisikan terkait dengan pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ya, sobat sekalian, memang dalam hal ini untuk kasus Denny Siregar itu sungguhlah sangat terang benderang, ya. Sangat terang benderang karena apa yang dilakukan itu dalam akun pribadinya, akun Facebook pribadinya. Kemudian dalam hal cuitannya itu dia juga sampaikan secara sadar, ya, dia juga mengakuinya, ya. Meskipun kalau kita melihat dia beralasan apa yang disampaikan gambar atau picture itu hanya ilustrasi, itu tetap, ya, tetap apa yang disampaikan itu menyudutkan ataupun dalam tanda kutip menghina, ya, menghina, dan sangat sesuai dengan pasal yang disangkakan, yaitu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ujaran kebencian yang berdasarkan atas sara, ya. Tetapi ini juga kurang lengkap sebenarnya dalam hal ini, ya, apa yang dinyatakan oleh Denny Siregar ini juga sebenarnya masuk dalam pasal penodaan agama, ya, karena yang dia sampaikan itu adalah menyudutkan, ya, mengidentikan, ya, orang-orang yang dalam satu kelompok yaitu Islam, ya, diidentikan dengan teroris, ya. Saya juga tidak habis pikir, ya. Saya tidak habis pikir, ya, kalau ditanya agamanya apa pasti Islam, ya. Sebagian besar basar-basar RP itu kalau ditanya agama Islam, tetapi mereka melakukan
sering melakukan cuitan-cuitan ataupun apa namanya penghinaan dan penodaan agama Islam itu sendiri ya. Nah, kita tidak tahu ya. Dan itu kalau kita melihat motif-motif ataupun aktivitas sebelum aktivitas atau cuitan yang dilakukan oleh Desi ini sendiri, ya DS ini sendiri, ya kita lihat sebelumnya. Dan ini bukan kasus pertama ya. Dan ini bukan kasus pertama dan sesuai apa yang disampaikan oleh sosiolog eh, forensik ya Reza Indragiri itu kita bisa apa namanya mengetahui atau menafsirkan cuitan-cuitan itu bisa dilihat dari unggahan-unggahan sebelumnya ya. Dan kalau kita melihat komentar ya cuitan itu semuanya menstigma negatifkan terhadap Islam ya. Kita tidak bisa memungkiri, itu bisa dicek dalam apa namanya jejak digital akun pribadi maupun juga komentar-komentar DN ini sendiri, DS ya. Dan dalam hal ini ya, kenapa saya bilang ini terang benderang ya? Karena apa yang dilakukan itu kata-katanya sudah letterlet jelas gitu ya. Dia tampilkan gambar, kemudian kata-katanya juga jelas ya, menyudutkan ya, ujaran kebencian yang bermotif sara dan berpotensi juga melanggar Undang-Undang 156 KUHP tentang penodaan dan agama yang hukumannya 5 tahun ya, dibandingkan dengan ya kasus sebelumnya misalnya kasus Habib Bahar yang masih bingung gitu. Kita anggap dia melakukan ujaran apa namanya berita bohong ya, pasal pasal 14 ayat dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang tindak pidana tidak pidana ya. Ya. Itu tidak jelas berita bohong tentang kasus kilometer 50 itu berita bohong yang mana gitu. Secara kalau kita melihat apa yang disampaikan misalnya tentang pembunuhan terhadap 6 laskar FBI itu memang terjadi ya. Tentang penyiksaan itu hampir juga banyak fakta yang sudah tersaji ya secara dan itu menjadi informasi publik ya, itu bisa dilihat di buku putih ya yang disampaikan oleh tim TP3 ya. Makanya kalau dalam satu hal kasus Habib Bahar itu sangat belum bisa dipastikan berita bohongnya di mana ya. Kemudian kalaupun kena ujaran kebencian ya berdasarkan sara ya itu juga tidak tepat juga ya. Ujaran kebencian misalnya dia menyampaikan bahwasanya Kasat Dudung ya, Kasat Jenderal Dudung itu mengatakan Tuhan itu bukan orang Arab, kan dia menyampaikan ya, Habib Bahar menyampaikan apa yang dikatakan statement oleh Jenderal Dudung ya, dan menyatakan bahwasanya itu tidak benar ya. Kemudian itu katanya dipelintir, ya dipelintirnya dari mana ya. Jadi ini masih belum jelas kasus Habib Bahar. Tetapi untuk kasus Denny Siregar sudah jelas bahwasanya dia menyatakan secara jelas anak-anak santri itu dia sebut sebagai teroris gitu. Nah, ini sudah pelecehan ya, kemudian juga penghinaan yang distigmakan kepada kelompok tertentu yaitu Islam. Kenapa Islam? Ya karena memang sudah jelas statement-statement sebelumnya juga menyerang Islam gitu ya. Sekarang dibalik misalnya kalau DS ini sendiri mempunyai anak disebut calon teroris ya, gimana coba perasaannya? Atau punya keluarga atau bapak ibu ya, saudara disebut calon teroris ya gimana ya kan? Makanya harus dipikir dulu ya, jangan langsung ngomong gitu ya. Uh, dan kita melihat bahwasanya kita menyayangkan ya, menyayangkan kenapa eh, apa namanya yang mereka kritik justru anak-anak santri ya, anak-anak kecil
yang masih tidak apa namanya, dalam artian masih tidak ada kaitannya dengan persoalan-persoalan yang dia selama ini serang sebelumnya ya. Dan kalau kita melihat yang paling urgent diserang adalah benar-benar melakukan tindak pidana yang merugikan bangsa. Misalnya apa? Korupsi. Itulah kritik itu. Kritik yang seperti itu yang harus dikritik ya. Korupsi yang merajalela ya, kemudian narkoba yang begitu masif di kalangan anak muda dan artis ya. Daripada mengkritik terus menerus ya berulang-ulang terhadap Islam gitu. Nah ini kan dicurigai bahwasanya dia sedari awal mempunyai kebencian terhadap Islam itu sendiri gitu ya. Makanya kasus Denny Siregar ini ya bukan hanya satu, ini yang nampak saja ya. Ini yang nampak saja yang memperlihatkan secara jelas ya orangnya itu saja ya Denny Siregar, Abu Janda, Ade Armando, kemudian Eko Tunko tadi ya, kemudian Habib Kribo yang kemarin sudah didesak oleh netizen karena menghina orang Arab, dan mereka itu kelompoknya benar-benar sudah memperlihatkan secara jelas ya identitasnya ya. Dan yang terdeteksi memang ini ya. Yang tidak menampakkan justru lebih banyak lagi gitu ya. Makanya memang eh, dalam hal ini kepolisian kurang begitu cepat ya. Karena kurang begitu cepat karena kasusnya ini sudah begitu jelas ya. Dan hukumannya cuma 5 tahun gitu aja, kenapa lama gitu. Seharusnya kalau sudah begitu jelas dan hukumnya sudah lebih dari 5 tahun dan sesuai KUHP, kalau hukumnya sudah 5 tahun sudah berhak ditahan gitu ya. Dan yang paling menyedihkan adalah kasus ini sudah lama, hampir 2 tahun ya, tahun 2020 tidak diproses cepat ya. Kemarin Habib Bahar bin Smith ya, prosesnya cepat sekali ya, hampir 50-an saksi diperiksa, kemudian dipanggil sebagai saksi dan langsung dijadikan tersangka ya. Kemudian kalau yang ini udah sampai kelompok-kelompok penista agama justru lama gitu. Jadi ini sedikit mencederai hati kaum muslimin ini ya, karena mereka kelompok-kelompok penista agama yang mereka serang ya Islam ya. Misalnya kita dulu kasus Ade Armando tahun 2015 yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu boleh dipakai langgam Jawa ya. Kemudian Abu Janda tahun 2018 itu mengatakan bahwasanya bendera tauhid itu sebagai bendera teroris ya. Terus berulang-ulang mereka lakukan penistaan dan tidak ada tindak lanjut yang seharusnya sudah harus ditahan ya, karena sudah memenuhi unsur penodaan agama sesuai pasal 156 KUHP ya, dan hukumannya 5 tahun ya. Makanya dalam hal ini ya, untuk menimbulkan kepercayaan publik lagi ya, ini tidak kepolisian ya, karena terkesan ketika seseorang itu mengkritik penista agama, terkesan melindungi ya, dalam tanda kutip melindungi dan memperlama ya. Tapi ketika beberapa pejuang Islam, ulama itu sangat cepat sekali diproses dan langsung ditahan ya. Jangan sampai ada pemikiran bahwasanya hukum itu hanya tajam kepada para pengkritik kekuasaan dan tumpul kepada para penista agama ya. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Muhammad. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.